Shalom, selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu begitu dalam dan kudus bagi kami, sehingga sebagai manusia yang terbatas kami tidak akan mampu menyelaminya. Karena itu kami mohon tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 13 ayat 1-17 dengan perikop kepatuhan kepada pemerintah. Satu hal bagi kita sangat mudah untuk bisa menghormati, untuk patuh kepada pemerintah atau pemimpin kita, jikalau pemimpin itu baik, jikalau pemimpin itu memihak kepada rakyat dan memikirkan kepentingan masyarakat. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk bisa menghormati pemerintah dan menerima segala kebijakannya apabila pemerintah itu adalah pemerintah yang tidak baik, atau boleh dikatakan pemerintah yang bobrok, pemerintah yang korup seperti itu. Nah, apa yang terjadi di kerajaan Romawi pada saat itu, kekaisaran Romawi pada saat itu adalah di mana pemerintah Romawi atau kaisar Romawi dipimpin oleh seorang kaisar bernama Kaisar Nero. Dan pada masa itu orang-orang Kristen, memang mereka adalah bagian dari warga negara yang cukup banyak. Dan Kaisar Nero berpikir ketika orang-orang Yahudi dan Kristen di bawah kekaisaran Romawi ini diberikan kebebasan untuk beribadah, maka mereka akan semakin bertambah banyak. Dan itu akan menjadi ancaman bagi kekaisaran Romawi. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintah Romawi akhirnya menerapkan pajak yang begitu besar dari warga negara yang tinggal di sana, termasuk juga orang-orang Kristen Yahudi. Dan juga pada waktu itu karena ketakutan akan perkembangan orang Kristen semakin banyak, maka kekaisaran Romawi dalam hal ini Kaisar Nero memperkenankan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ia mendukung penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pada saat itu mendapat aniaya yang sangat berat. Mereka dilebur, mereka dibakar hidup-hidup, dijadikan obor pada pesta malam, dan sebagainya. Dan hal ini berakibat dan memicu pemberontakan dari orang-orang Kristen dan Yahudi di sana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belum lagi kaisar itu dianggap sebagai dewa dan mereka harus menyembah kepada kaisar. Nah, sedangkan bagi orang Kristen dan Yahudi, tidak ada raja, tidak ada kaisar itu selain Allah, selain Tuhan. Dan upeti atau persembahan itu hanya dibayar untuk Allah atau kepada Allah. Nah, tujuan mereka ialah ingin meniadakan pemerintah sivil pada saat itu. Mereka tidak hanya melakukan teror terhadap pemerintah Romawi, mereka juga menghancurkan rumah-rumah dan membakar tanaman dan membunuh sesama Yahudi yang membayar upeti terhadap kekaisaran atau pemerintah Romawi. Nah, itulah sebabnya di dalam nas ini Paulus menegaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Dengan kata lain, pemerintah adalah alat Allah dan bukan dewa yang disembah. Namun demikian Allah memerintah orang Kristen taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Allah di dunia yang cemar ini. Di mana kita perlu dan kita memerlukan pembatasan-pembatasan yang melindungi kita dari kekacauan.
Pemerintah ditetapkan Allah sebagai hambanya untuk kebaikan kita. Mudah bagi kita, kembali lagi, untuk menerima pemerintah yang baik dan bersih. Tetapi susah bagi kita untuk menerima pemerintah yang tidak baik dan kotor, yang tidak berpihak kepada rakyat. Malah mungkin menyengsarakan masyarakat. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung menurun. Itu disebabkan oleh banyak hal. Nah, kembali pada nas kita pada malam hari ini, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya hubungan umat Kristen dan pemerintah. Khususnya seperti apakah pemerintah yang baik dan bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap pemerintah yang baik itu. Itu sebabnya Paulus menekankan. Yang pertama, Paulus katakan bahwa pemerintah yang baik dibangun oleh dan berasal dari Allah sendiri. Artinya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berasal dari Tuhan. Berperi keadilan. Dalam konteks ini, tanggung jawab umat Kristen adalah tunduk kepada pemerintah dan segala peraturan yang mencerminkan nilai-nilai ilahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk menegur, namun ia tetap hamba yang harus tunduk kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pemerintah harus melayani masyarakat dengan bersikap adil dan demi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan pemerintah adalah alat Allah untuk menciptakan kedamaian, keteraturan, kesejahteraan masyarakat. Semua tujuan tidak akan dicapai jika kejahatan dan pelaku kejahatan merajalela, termasuk juga di dalamnya. Bagaimana pemerintah yang justru hanya memikirkan kepentingan sekelompok atau segolongan orang saja. Lalu yang ketiga, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Orang-orang Kristen adalah bagian dari warga negara, juga memiliki hak dan kewajiban terhadap pemerintah. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di bawah pemerintahan yang baik, yang tentunya yang memihak kepada rakyat, tentunya rakyat akan mengalami kesejahteraan dan keadilan sosial di dalam kehidupannya. Dan juga kewajiban bagi warga negara termasuk orang Kristen menjadi kontrol bagi masyarakat kita, bagi pemerintah kita, di mana kita bisa memberikan sokongan, di mana kita juga memberikan dukungan, juga ambil bagian di dalamnya. Dan sebagai orang percaya tentunya memiliki kewajiban untuk mendukung pemerintah yang baik dan juga mengingatkan pemerintah yang tidak baik. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita boleh belajar bagaimana kita sebagai warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mendukung pemerintah yang baik, yang memikirkan kepentingan seluruh masyarakat dan warga negara, dan juga menjadi kritik, ya, menyuarakan kenabian bagi pemerintah yang justru menyengsarakan rakyat dan yang tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah yang baik pasti dia berasal dari Allah. Tetapi pemerintah yang tidak baik itu tidak berasal dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati bangsa dan negara kita, memberkati pemerintah-pemerintah kita, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga mereka benar-benar memiliki panggilan jiwa sebagai pemerintah, sebagai pemimpin yang baik, yang mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan masyarakatnya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin.